Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar untuk siswaku kelas 10 ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Baik, pada pertemuan ini kalian akan belajar menentukan kebahasaan teks anekdot ya. Kita mulai pembelajarannya ya. Unsur kebahasaan teks anekdot itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kemudian kalimat retoris, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aksi, dan penggunaan kalimat perintah, serta penggunaan kata seru. Nah, analisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau sudah terjadi. Contohnya, pada suatu ketika. Biasanya ada kata konjungsi yang menyatakan waktu ya. Pada suatu ketika, pada zaman dahulu, beberapa waktu yang lalu, dan lainnya ya. Apalagi contohnya, silahkan kalian cari ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawabannya. Contohnya, jika kita merasa lapar, berarti kita harus makan, atau jika kita merasa haus, berarti kita harus minum. Ya, artinya pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dijawab ya, karena si penanya itu sudah tahu sendiri jawabannya. Nah, selanjutnya ada penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa? Adalah konjungsi atau kata hubung, yaitu kata yang bertugas untuk menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf ya. Nah, berurutan dengan waktu yang disebut dengan konjungsi atau kata hubung temporal. Contohnya seperti apa? Kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Tambahkan lagi contohnya ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja. Kata kerja atau verba ya, verba aksi. Kalau aksi berarti yang mengandung apa? Tindakan yang dapat dilihat secara fisik, ada gerakannya. Contohnya menulis. Kalian menulis pasti ada gerakannya. Membaca pasti ada gerakannya. Berjalan apalagi, berlari dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kata kerja yang memiliki makna melakukan tindakan atau ada gerakan di sana itu termasuk ke dalam verba aksi atau kata kerja aksi. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Biasanya menggunakan kata dasar yang berakhiran atau bersufik kan, lah, dan i. Contohnya bukakan, bukalah, lompati, ya, lempari, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat seru ya atau interjeksi, yaitu yang menggunakan ungkapan rasa hati pembicara. Jangan malas, diam, dan lain sebagainya ya. Kata seru biasanya ditambahi dengan tanda baca seru biasanya dalam kalimat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot ya. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Bapak bacakan. Atau kalian yang akan membaca sendiri? Silahkan kalian baca sendiri ya. Bapak beri waktu. Sudah? Nah, kita lihat unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Berarti peristiwa itu yang harus sudah terjadi ya. Pada puncak pengadilan korupsi, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Berarti peristiwa itu memang sudah terjadi, berlaku ya. Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Kutipannya, apa benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Itu adalah kalimat retoris, pertanyaan retoris ya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, Pak tolong. Nah, akhirnya itu merupakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Saya menatap. Nah, menatap ini adalah salah satu kata kerja aksi. Begitu juga dengan mendengar. Ya, itu juga merupakan kata kerja aksi karena ada kegiatan mendengar. Kemudian
kalimat perintah atau imperatif, Pak tolong. Nah, ini ada kata tolong. Itu merupakan salah satu bentuk kalimat perintah. Dan penggunaan kata seru, oh maaf, itu karena berkaitan dengan luapan perasaan emosional seseorang ya, gitu. Sampai di sini paham? Baik, terima kasih ya pada pertemuan ini. Semangat belajar.